Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan kepada para pembelajar yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun berada. Pada hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembelajaran kitab Al-Ifadah Lidarisi Al-Muqaddimati Al-Ajrumiyah karya Al-Faqir Ahmad Armanda waffaqahullahu ta'ala. Dan kitab ini sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama adalah kitab yang menjelaskan tentang kaedah-kaedah ilmu nahwu atau grammar dalam bahasa Arab, ya, ilmu grammar dalam bahasa Arab. Dan kita sudah sampai pada pembahasan al-marfu'at, ya. Jadi bisa dikatakan bahwa kita sudah menyelesaikan bagian yang pertama dari kitab Al-Ifadah ini, yaitu muqaddimah atau tamhid, yaitu pendahuluan. Jadi selama ini dari materi yang pertama sampai materi yang ke-25 kemarin, ya, itu semuanya adalah pendahulu untuk memasuki materi-materi setelahnya yang akan kita mulai pada malam hari ini insyaallah taala. Jadi secara garis besar buku Al-Ifadah ini bisa kita bagi menjadi 4 pembagian. Yang pertama adalah muqaddimah, pendahuluan, yang mana di dalamnya kita belajar tentang al-kalam. Apa itu kalam atau kalimat sempurna, ya, dalam bahasa Arab. Bagaimana kalimat sempurna dalam bahasa Arab, ya. Kemudian apa jenis-jenis al-kalam. Kemudian tentang i'rab dan bina. Ini sebagai pendahuluan saja. Kemudian bagian yang kedua dari kitab ini yaitu tentang al-marfu'at, isim-isim yang marfu', ya. Kemudian bagian yang ketiga adalah al-mansubat, isim-isim yang mansub. Dan yang keempat yaitu tentang al-makhfudat atau al-majrurat, isim-isim yang majrur. Ini dia 4 bagian besar, ya, yang dibahas di dalam kitab Al-Ifadah ini. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian yang kedua, yaitu al-marfu'atu minal asma'. Ya, berkata penulis waffaqahullahu ta'ala, al-fa'idatut tasi'ata asyrata, faedah atau pelajaran yang ke-19 tentang al-marfu'atu minal asma', isim-isim yang marfu'. Sebagaimana yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa isim, ya, itu ada yang mabni, ada yang mu'rab, ya. Ada yang mabni, ada yang mu'rab. Yang mabni, ya, itu hanya sebahagian kecil saja daripada isim. Kemudian yang mu'rab, maka ada yang marfu', ada yang mansub, ada yang makhfud atau majrur. Ini yang akan kita pelajari mulai dari pertemuan malam ini sampai pertemuan yang terakhir insyaallah. Ya, dimulai dari pembahasan al-marfu'at, yaitu isim-isim yang marfu'. Apa saja sih isim-isim yang marfu'? Ya, penulis mengatakan al-marfu'atu minal asma'i sab'atun. Isim-isim yang marfu' dalam bahasa Arab itu hanya ada 7. Ya, 7 ini adalah bilangan yang disebutkan oleh penulis untuk mempermudah pembelajar. Ya, boleh jadi nanti ada bentuk penghitungan yang lain sehingga mungkin jumlahnya menjadi lain, bukan 7. Ya. Maka yang perlu kita kenal adalah yang 7 ini apa-apa saja. Ya, kita akan pelajari yang 7 ini secara detail insyaallah di dalam buku ini. Baik. Yang pertama adalah al-fa'ilu. Isim marfu' yang pertama al-fa'il. Contohnya adalah akala Zaidun at-ta'ama. Akala Zaidun at-ta'ama. Zaid memakan makanan. Yang dimaksud dengan al-fa'il di situ adalah Zaid. Karena Zaid sebagai pelaku dari pekerjaan akala, dari fi'il akala.
dia di situ yang disebut sebagai al-fa'il, dan dia adalah isim yang marfu'. Ya. Kemudian yang kedua, naibul fa'ili. Secara maknanya, artinya adalah wakil dari fa'il. Dia bukan fa'il, tetapi wakil untuk fa'il. Contohnya, ukilat ta'amu. Ukilat ta'amu. Makanan tersebut telah dimakan. Makanan tersebut telah dimakan. Yang dimaksud dengan naibul fa'il atau wakil fa'il di sini adalah at-ta'am. Ya, yang dimakan. Makanan yang dimakan itulah dia sebagai perwakilan dari fa'il. Kita akan jelaskan nanti secara rinci insyaallah. Kemudian yang ketiga, ya, isim marfu' yang ketiga al-mubtada'u. Al-mubtada'. Contohnya adalah al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Al-ilmu, kata al-ilmu ini yang disebut sebagai mubtada' dan dia adalah isim yang marfu'. Kemudian yang keempat, al-khabaru. Ya, khabar atau disebut juga khabarul mubtada'. Contohnya adalah al-ilmu nurun tadi. Kalau al-ilmu dia mubtada', maka nurun adalah khabar. Mubtada' dan khabar itu satu paket, saling melengkapi menjadi kalimat yang sempurna yang disebut sebagai kalimat ismiyah atau jumlah ismiyah. Kemudian yang kelima, ismu kana wa akhawatiha. Isimnya kana dan isimnya teman-temannya kana atau saudara-saudarinya kana. Jadi bukan hanya kana saja, tapi nanti ada akhawat kana, saudara-saudaranya kana. Nah, isimnya baik itu isim kana ataupun isim saudara-saudaranya ini itu adalah isim yang marfu'. Contohnya, kana Zaidun mujtahidan. Di sini yang menjadi isim kana adalah Zaidun. Perhatikan kata Zaidun, dia adalah marfu'. Kana Zaidun mujtahidan. Ya, Zaidun marfu' karena dia isim kana. Kemudian yang ke-6, khabaru inna wa akhawatiha. Khabarnya inna dan khabar teman-teman atau saudara-saudaranya inna. Jadi inna memiliki saudara-saudara, ya, dan khabar dari setiap mereka, setiap dari inna dan kawan-kawannya atau saudara-saudaranya itu adalah isim yang marfu' juga. Contohnya, inna Zaidan mujtahidun. Sesungguhnya Zaid adalah orang yang bersungguh-sungguh. Mujtahidun di situ adalah khabar inna dan dia adalah isim yang marfu'. Kemudian yang ketujuh, at-tawabi'ul marfu'ah. Ya, tawabi' itu jamak dari tabi'. Tabi' artinya adalah pengikut. Ya. Jadi seluruh pengikut isim yang marfu', maka dia juga dihukumi sebagai isim yang marfu'. Isim-isim yang mengikuti isim-isim yang marfu' yang lainnya, maka dia juga dihukumi sebagai isim yang marfu'. Karena pengikut itu dihukumi sebagai karena pengikut itu hukumnya sama dengan yang diikuti. Nah, apa saja tabi' ini? Pengikut ini ada 4 kalau dirincikan, yaitu an-na'tu, yang pertama na'tun, yang kedua al-atfu atau atfun, kemudian at-taukidu atau taukidun, dan yang keempat al-badalu atau badalun. Ini dia 7 isim-isim yang marfu' dalam bahasa Arab. Wa yumkinu an naqula innal marfu'ati 'asharatun wa hiya, dan kita juga bisa mengatakan bahwa isim-isim yang marfu' itu secara keseluruhan adalah 10. Kalau kita tidak mau menghafalnya dengan bilangan 7, maka hafal dia dengan bilangan 10. Kita boleh katakan 7, kita boleh katakan 10. Nah, kalau seandainya kita katakan 10, baik, bagaimana cara penghitungannya? Yang pertama tadi fa'il, yang kedua naibul fa'il, yang ketiga al-mubtada, yang keempat al-khabar, yang kelima isim kana wa akhawatiha, yang keenam khabar inna wa akhawatiha, kemudian yang 7 tadi yang tadi kita katakan dia adalah at-tawabi, langsung kita pecahkan ke jenis-jenisnya. Kita katakan yang ke-7 na'tun, yang ke-8 adalah atfun, yang ke-9 adalah taukidun, dan yang ke-10 adalah badalun. Jadi kita bisa menghitung dengan hitungan 7 atau dengan hitungan 10. Kita bisa katakan isim-isim yang marfu itu 7, perinciannya sebagaimana yang disebutkan tadi, dan kita juga bisa katakan bahwa isim-isim yang marfu itu adalah 10 sebagaimana perincian yang tadi disebutkan juga.
fal mawadhi' allati yakunu fiha al-ismu marfu'an sab'atun aw 'asharah. Maka tempat-tempat di mana ketika itu suatu isim dihukumi sebagai isim yang marfu' itu ada 7 atau 10 tempat. 7 berdasarkan penghitungan pertama dan 10 berdasarkan perhitungan yang kedua. Sayati tafsiluha qariban insyaallah. Dan perinciannya, pembahasannya secara terperinci akan datang segera insyaallah taala. Ya, ini dia muqaddimah tentang bab al-marfu'at. Secara umum disebutkan bahwa isim-isim yang marfu' atau al-marfu'at itu kalau tidak 7 atau 10. Ibnu Ajurum rahimahullahu taala berkata di dalam muqaddimah Ibnu Ajurum atau al-muqaddimah al-Ajurumiyah, al-marfu'atu sab'atun. Isim-isim yang marfu' ada 7. Wahiyya al-fa'ilu. Yang pertama fa'il. Yang kedua al-maf'ulu alladhi lam yusamma fa'iluh. Isim maf'ul yang fa'ilnya tidak disebutkan. Atau bahasa kita tadi adalah naibul fa'il. Ini sama ini. Ya. Kemudian yang ketiga al-mubtada'. Yang keempat khabaruhu, yakni khabar mubtada'. Kemudian yang kelima ismu kana wa akhawatiha. Kemudian yang keenam khabar inna wa akhawatiha. Yang ketujuh at-tabi'u lil marfu', yang mengikuti isim marfu'. Dan yang mengikuti isim marfu' ada berapa tadi? Ada 4. Kata Ibnu Ajurum wa huwa arba'atu asya'. Dan yang mengikuti isim-isim marfu' itu ada 4. An-na'tu, al-'atfu, at-taukidu wal badalu. Ya, jadi ada 7 isim yang marfu'. Sekarang kita akan bahas insyaallah sampai waktu selesai nanti tentang isim marfu' yang pertama, yaitu al-fa'il. Kita masuk ke faedah yang ke-20 atau pelajaran yang ke-20. Al-fa'idatul 'ashruna al-fa'ilu. Penulis berkata, al-fa'ilu huwa ismun marfu'un ya'ti qablahu fi'lun mabniyun lil ma'lumi yadullu 'ala alladhi qama bil fi'li. Ya, kita catat ya. Fa'il itu adalah ismun marfu'un ya'ti qablahu fi'lun mabniyun lil ma'lumi wa dalla ala alladhi qama bil fi'li atau fa'ala al fi'la? Qama bil fi'li. Baik. Terlihat ini di baik. Fa'il sebagaimana yang disebutkan oleh penulis di Al-Ifadah, dia adalah ismun marfu'un ya'ti qablahu fi'lun mabniyun lil ma'lumi wa dalla 'ala alladhi qama bil fi'li. Ya. Artinya adalah bahwa fa'il itu adalah isim, suatu kata marfu' yang dia hukumnya marfu'. Ya'ti qablahu fi'lun, sebelumnya datang suatu fi'il mabniyun lil ma'lum, yang mana fi'il ini adalah fi'il yang mabni lil ma'lum, yakni kata kerja aktif. Wa dalla 'ala alladhi qama bil fi'li, dan yang mana isim ini menunjukkan bahwa dialah yang melakukan pekerjaan tersebut, yang melakukan fi'il tersebut. Baik. Contohnya adalah Safara Zaidun.
Safara Zaidun. Perhatikan, ya, kita tarik definisi dari al-fa'il tadi. Dia adalah ismun marfu'. Ya. Mana di sini yang isim? Zaidun. Karena safara adalah fi'il. Ya. Dia adalah isim. Apa hukum dia atau apa i'rabnya? Dia marfu'. Ya, dia marfu'. Ya'ti qablahu fi'lun. Ya'ti qablahu fi'lun. Perhatikan, sebelumnya ada datang suatu fi'il. Apa fi'ilnya? Safara. Zaid safar. Ya. Fi'ilnya adalah safara. Nah, fi'il ini mabniyun lil ma'lum. Fi'il ini adalah fi'il yang mabni lil ma'lum. Ini istilah dalam ilmu nahwu yang dalam bahasa kita disebut sebagai kata kerja aktif. Ya, kata kerja aktif itu yang mana ada pelaku dan ada perbuatan atau pekerjaan, kemudian ya ada objeknya misalnya. Ya. Baik. Yang biasanya pakai imbuhan me misalnya. Ya. Kebalikannya, mabniyun lil majhul, kata kerja pasif yang biasanya diawali dengan imbuhan di. Ya, nanti kita akan bahas di pembahasan tentang naibul fa'il insyaallah. Baik, sebelumnya ada fi'il yang fi'il ini adalah mabniyun lil ma'lum, bukan mabniyun lil majhul. Ya. Taib. Maksud mabniyun lil ma'lum itu kita sederhanakan, dia adalah kata kerja yang diketahui siapa pelakunya. Yang pelakunya itu sudah maklum. Dari ucapan itu sudah dapat diketahui. Taib. Wa dalla 'ala alladhi qama bil fi'li. Nah, isim ini dialah yang melakukan pekerjaan. Kita lihat dari isim ini, maka menunjukkan bahwa dialah yang melakukan safar. Betul atau tidak? Safara Zaidun. Dia menunjukkan Zaidun di sini menunjukkan bahwa dialah yang setelah safar atau yang melakukan safar. Nah, ini yang dimaksud dengan al-fa'il. Ya, secara istilah ulama nahwu. Ismun marfu'un ya'ti qablahu fi'lun mabniyun lil ma'lum wa dalla 'ala alladhi qama bil fi'li atau wa dalla 'ala alladhi fa'ala al fi'la. Taib. Contohnya safara Zaidun. Contoh lain darastul lughata. Ya. Baik, coba kita lihat darastul lughata. Kita tarik lagi definisi tadi. Mana di kalimat ini yang isim? Al-lughata. Ada lagi? Dhamir. Daras? Bukan ya? Baik, ada dua isim di sini. Yang pertama tu, yang kedua al-lughah. Baik, yang mana yang fa'il? Kita lihat lagi. Mana dia isim yang marfu'? Ya, mana dia isim yang marfu'? Al-lughata di sini marfu' atau tidak? Tidak. Berarti bukan dia. Tu di sini dia marfu' atau tidak? Tidak. Ya, marfu'. Ya, mabni. Taib. Insyaallah nanti kita akan bahas. Nah, di sini dia marfu', tapi disebut sebagai marfu' mahallan, bukan marfu' lafzan. Ya. Dia mabni, sahih, dia mabni fi mahalli raf'in. Taib. Nah, ini dia fa'il. Sebelumnya ada daras, dan itu adalah fi'il yang mabni lil ma'lum. Suatu kata kerja aktif, yaitu belajar atau mempelajari. Mempelajari atau belajar ini adalah kata kerja aktif. Ya. Disebutkan siapa pelakunya, kan gitu. Wa dalla 'ala alladhi qama bil fi'li, dan dhamir tu ini menunjukkan bahwa dialah yang melakukan pekerjaan, yaitu dialah yang belajar. Benar? Atau bahasa yang mempelajari? Ya, tu atau saya yang mempelajari, bukan bahasa. Taib. Ini dia al-fa'il. Wa min huna, kata penulis, nah dari definisi dan dari contoh yang tadi kita jelaskan, yatabayyanu lana anna lil fa'ili khamsata syurut. Maka jelaslah bagi kita
ya, bahwa fa'il itu memiliki 5 syarat. Ya, 5 komponen, 5 unsur. Apa saja itu? Yang pertama, perhatikan. Ayyakunasman. Fa'il itu hendaklah suatu isim, bukan fi'il, bukan harf. Fa'il itu adalah isim. Karena pembahasan kita adalah tentang al-marfu'atu minal asma. Ya. Kita sudah mempelajari isim-isim marfu' dari fi'il. Fi'il-fi'il yang marfu' sudah kita pelajari? Sudah. Fi'il-fi'il yang mansub? Fi'il-fi'il yang majzum? Sudah. Makanya tidak ada pembahasan tentang al-af'al atau al-marfu'atu misalnya minal af'al misalnya. Enggak ada, karena sudah dibahas di pembahasan sebelumnya. Kita sudah tahu kapan fi'il itu marfu', kapan fi'il itu mansub, dan kapan fi'il majzum. Tinggal isim. Karena isim ada yang mabni, ada yang mu'rab. Nah, isim-isim yang mu'rab ini kapan dia marfu', kapan dia mansub, kapan dia majrur. Inilah pembelajaran kita dari mulai hari ini sampai seterusnya, sampai akhir kitab. Ya. Sedangkan huruf kenapa tidak dibahas? Huruf semuanya mabni. Huruf semuanya mabni, tidak ada yang mu'rab. Oleh karena itu tidak dibahas. Ya, taib. Safara Zaidun. Nah, ayyakunasman, syarat yang pertama, fa'il itu adalah isim. Yang kedua, an yakuna marfu'an. Ini syarat yang pertama, ini syarat yang kedua. Fi'il harus marfu'. Fa'il harus marfu'. Kemudian yang ketiga, syaratnya ya'ti qablahu fi'lun. Dari sini kita tarik suatu syarat, yaitu an ya'tiya qablahu fi'lun. Sebelum isim marfu' tadi itu harus ada suatu fi'il. Ya, harus ada fi'il. Baik. Kemudian mabniyun lil ma'lumi. Mabniyun lil ma'lumi. Ya, fi'il tersebut syarat yang keempat, fi'ilnya haruslah fi'il yang mabni lil ma'lum, bukan mabni lil majhul. Ya. Kemudian wadalla 'ala allazi fa'ala al-fi'la. Isim yang marfu' tadi hendaklah suatu isim yang menunjukkan bahwa dialah yang mengerjakan pekerjaan tersebut. Baik. Kalau seandainya salah satu dari syarat yang 5 ini gugur atau tidak ada, maka isim tersebut atau maka kata tersebut tidak dianggap sebagai fa'il. Baik, kita akan lihat nanti bagaimana ketika syarat-syarat ini ada yang tidak terpenuhi. Maka kita akan lihat bahwa dia tidak lagi menjadi fa'il. Salah satu contoh saja misalnya ismun. Ya. Kalau seandainya dia bukan isim, safara Zaidun, safara, ini bukan fa'il. Ini adalah fi'il. Marfu', kita tambah contoh yang kedua misalnya. Marfu' dia adalah isim yang harus marfu'. Kalau seandainya dia mansub seperti ini, maka dia bukan fa'il. Status dia ada, ya, tetapi sebagai kata selain fa'il. Ya, dia bukan fa'il. Intinya dia bukan fa'il. Ya'ti qablahu fi'lun. Sebelumnya ada fi'il. Kalau sebelumnya tidak ada apa-apa, contohnya kita balikkan, Zaidun safara. Zaidun misalnya di sini, safara di sini. Ya, sebelum Zaidun tidak ada fi'il. Artinya sama enggak safara Zaidun sama Zaidun safara? Sama, kurang lebih sama. Ya, yaitu si Zaid safar. Tetapi ketika Zaid berada di awal dan sebelumnya tentunya tidak ada fi'il, fi'ilnya setelah dia, maka Zaid tidak disebut sebagai fa'il. Ya, tidak disebut sebagai fa'il, tetapi disebut sebagai mubtada. Nah, begitulah ketika salah satu dari syarat yang 5 tadi tidak terpenuhi. Sekarang kita lihat syarat yang pertama. Kita akan bahas secara terperinci di sini. Fal fa'ilu yajibu an yakuna isman wal ismu anwa'. Maka syarat yang pertama, fa'il itu wajib berupa isim. Wajib dia isim.
Wal ismu anwa, dan ketahuilah bahwa isim itu bermacam-macam. Minha, yang pertama, di sini kita mempelajari pembagian isim. Ya, karena fa'il itu tidak selalu nama orang. Ya, Zaidun misalnya, Maryam misalnya, Fatimah, ya, Usamah dan seterusnya. Tidak mesti. Kadang dia adalah berupa kata ganti atau dhamir, seperti yang kita lihat di contoh kedua, ada tu. Maka kita harus kenali apa saja macam-macam atau jenis-jenis dari isim. Minha ismun zahirun, ismun mutmar. Pembagian yang pertama yaitu pembagian isim, apakah dia isim zahir atau mutmar, terbagi menjadi dua. Yang pertama isim zahir, yang kedua isim mutmar. Apa itu isim zahir? Huwa alladhi laysa dhamiran. Yang bukan dhamir itu disebut dalam bahasa Arab sebagai isim zahir. Ya. Contohnya adalah safara Zaidun. Zaidun ini isim zahir. Najaha at-tullabu. Para siswa berhasil, sukses. At-tullab di sini adalah fa'il dan dia adalah isim zahir. Ya. Pokoknya kalau bukan dhamir, maka dia adalah isim zahir. Tinggal antum hafal saja dhamir-dhamir. Kalau dia bukan dhamir, maka itu adalah isim zahir. Ya. Jadi lebih gampangnya membedakan isim zahir sama isim mutmar seperti itu. Kita hafal saja dhamir, maka selain dhamir itu adalah isim zahir. Karena isim zahir nanti macam-macam, ada nama orang, ya, ada isim yang umum, ya. Talib seperti talibun, kan gitu. Ini adalah murid. Murid itu boleh si Usama, boleh si Zaid, boleh si Ali dan seterusnya. Ya, maka kenali dhamir, maka selain dhamir itu adalah isim zahir. Kemudian yang kedua, ismun mutmar. Apa itu isim mutmar? Lawan dari isim zahir. Huwa alladhi yakunu dhamiran. Yang mana isim itu adalah berupa dhamir atau kata ganti. Contohnya safartu, darastu, ya, tutunya itu adalah isim, ya, adalah dhamir, adalah fa'il. At-tullabu najahu, waw dan alif yang ada di depannya, waw itu adalah dhamir, disebut sebagai dhamir jama', ya, dhamiru jam'in. At-tullabu najahu, ya, itu adalah dhamir dan dia adalah fa'il, ya, dia disebut sebagai isim mutmar, ya. Kemudian wa kadzalika yanqasimu ila. Nah, begitu juga isim ini ada pembagian yang lain, ya. Tadi pembagian ke zahir dan ke mutmar, sekarang pembagiannya ke sharih dan muawwal bis sharih. Yang pertama adalah ismun sharih. Apa sih itu ismun sharih? Ismun sharih huwa alladhi yakunu kalimatan wahidah, yang mana isimnya itu adalah satu kata saja. Kalau hanya satu kata, maka dia disebut sebagai isim sharih. Ya, terlepas apakah dia itu adalah isim zahir ataupun isim mutmar, yang penting satu kata, maka dia disebut sebagai ismun sharih. Contohnya safara Zaidun. Zaidun kalimatun wahidah, satu kata, maka dia disebut sebagai ismun sharih. Begitu juga safartu, tu, ya, dia adalah dhamir, tetapi dia satu kata, dia dianggap satu kata, maka dia dianggap atau disebut sebagai ismun sharih. Najahat tullabu, at-tullabu, ini juga ismun sharih karena kalimatun wahidah. Begitu juga at-tullabu najahu, ini juga ismun sharih. Nah, yang kedua, ismun muawwalun bis sharih. Namanya ismun muawwalun bis sharih. Ya. Apa itu ismun muawwalun bis sharih? Huwa alladhi yatakawwanu min harfi masdarin ma'a ma ba'dahu. Yaitu isim yang terdiri dari huruf masdar dan ada kata lain setelahnya. Jadi dia tidak satu kata, ya, tidak satu kata, tapi dua kata yang terdiri dari huruf masdar dan fi'il, ya, atau kata yang lain. Contohnya yasurruni an tanjaha. Yasurruni an tanjaha artinya adalah telah membuatku senang atau bahagia
kesuksesanmu itu. Atau kamu sukses itu adalah sesuatu yang membahagiakan aku. Di sini fiilnya adalah membahagiakan. Aku di situ sebagai objek yang dibahagiakan. Yang membahagiakan apa? Yang membuat bahagia tadi apa? Yaitu suksesnya kamu. Ya, suksesnya kamu. Nah, itu terdiri dari an, huruf masdar. Betul nggak huruf masdar? Ya, kita sudah pelajari an itu adalah harfu nasbin wa masdarin wa qalbin. Ya. Dia huruf masdar. Kemudian artinya tidak satu kata saja. Setelahnya ada kata yang lain yaitu tanjaha, fiil mudhari yang mansub. Nah, di sini yang disebut sebagai fa'il bukan an saja. Bukan tanjaha saja, tapi an tanjaha sepaket. Ya. Fa'ilnya terdiri dari dua kata, an dan tanjaha, atau bahkan kita katakan tiga. Ya, karena ada dhamir mustatir pada kata tanjaha. Ya. Nah, jadi an tanjaha di sini fa'ilnya. Tetapi karena dia bukan satu kata, maka dia disebut sebagai isim muawwalun bis-sharih. Ya, isim muawwalun bis-sharih. Baik, sekarang perhatikan ya. Bagaimana i'rab yasurruni an tanjaha tadi? Ya, kalau safara Zaidun senang. Safara fi'il madi, Zaidun fa'il marfu'. Ya. Safartu, safar itu adalah fi'il madi mabniun ala sukun, tu-nya adalah dhamir mabniun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'il. Ya. Senang insyaallah. Tapi bagaimana i'rab yasurruni an tanjaha? Perhatikan, yasurru itu adalah fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhirih. Senang insyaallah. Kita sudah sering mengi'rab fi'il mudhari sebelumnya. Kemudian ni di sini, ni itu disebut sebagai nunul wiqayah. Nun al-wiqayah, dia adalah harfun mabniun ala sukun la mahalla lahu minal i'rab. Dia huruf, ya, huruf yang bermakna saya, ya, yasurruni telah membahagiakan saya atau telah membuat saya senang, ya. Tapi dia disebut sebagai nun itu disebut sebagai nun al-wiqayah. Ya, yang seharusnya dhamir itu hanya ya saja. Ya. Yang dhamir itu hanya ya saja. Nun itu disebut sebagai nun al-wiqayah. Ya. Taib. La mahalla lahu minal i'rab. Ini tidak memiliki i'rab, artinya tidak memiliki wajhun, ya, tidak memiliki tempat pada i'rab. Jadi tidak ada i'rabnya. Kita katakan la mahalla lahu minal i'rab. Ya. Kemudian an di sini adalah harfu nasbin wa masdarin wa istiqbalin mabniun ala sukun la mahalla lahu minal i'rab. Ya, kemudian tanjaha fi'lun mudhari'un mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu ala akhirih wal fa'ilu dhamirun mustatirun taqdiruhu anta. Dia fi'il mudhari' mansub karena apa? Karena an. Ya, dan tanda nasabnya adalah fathah yang jelas yang ada di akhir fi'il tersebut. Nah, fa'ilnya mana? Karena kalau ada fi'il pasti ada fa'il. Fa'ilnya adalah dhamir yang tersembunyi atau dhamir mustatir. Takdirnya, maksudnya perkiraan maknanya itu adalah anta. Ada dhamir, ibaratnya dhamir itu dhamir anta. Ya, seakan-akan maknanya adalah yasurruni an tanjaha anta, kan gitu. Ya. Kamu sukses, kamu berhasil, itu membuat saya senang. Nah, wa an wal fi'lu an tanjaha. Perhatikan. Kita tulis di sini. Nah, ini seperti i'rab biasa yang sudah kita pelajari sebelumnya. An tanjaha ini dia yang disebut sebagai fa'il bagi fi'il yasurru. Dialah fa'il bagi
fi'il yasurru. Tetapi sebelum kita mengatakan dia fa'il, kita harus i'rab satu persatu dia dulu. An itu apa? Kemudian tanjaha itu apa? An harfu masdar wa nasbin wa istiqbal atau qalbin la mahalla lahu minal i'rab atau mabniun ala sukun la mahalla lahu minal i'rab. Kemudian tanjaha fi'lun mudhari' mansub bi an wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahirah ala akhirih. Kemudian kita akhiri dengan penjelasan untuk yang dua ini. Kita katakan wa an dan an ini wal fi'lu dan fi'il tanjaha masdarun muawwalun. Dia adalah masdar muawwal. Masdar yang ditakwilkan. Fi mahalli raf'i fa'ilin, dan menempati posisi rafa'. Kenapa? Karena posisi ini adalah posisinya siapa? Fa'il. Posisinya fa'il, ya. Maka dia disebut sebagai kalimat yang menempati posisi fa'il, ya, atau menempati posisi rafa'. Takdiruhu maksudnya asluhu, ya, perkiraannya atau asalnya itu adalah yasurruni najahuka. Ya, perhatikan. Yasurruni najahuka. Ya. Yasurruni najahuka. Ini dia. Ini asalnya, yaitu kesuksesanmu itu sangat membahagiakan aku. Nah, ketika kita katakan najah, ini adalah masdar. Dia adalah fa'il, dan fa'il ini satu kata, isim ini satu kata. Ketika bentuknya seperti ini, meskipun sama artinya dengan yang di atas, tapi yang ini disebut sebagai isim shorih. Kenapa? Terdiri dari satu kata saja, ya, terdiri dari satu kata saja. Sedangkan ka ini tidak termasuk fa'il, ya. Nah, sedangkan antanjaha di atas itu dua kata, makanya disebut ismun muawwalun bisharih. Isim yang ditakwilkan, ya, dengan isim sharih. Nah, sekarang seakan-akan kita mentakwilnya. Apa sih makna antanjaha? Ditakwil atau dirubah, ditafsirkan menjadi najahuka. Ya, najahuka. Artinya sama, antanjaha sama najahuka sama. Tetapi ini najahuka ini hasil takwilan dari antanjaha. Ya. Maka yang an wal fi'lu antanjaha masdarun muawwal. Nah, an sama tanjaha ini disebut sebagai masdar muawwal. Ya, masdar yang ditakwilkan. Artinya masdar asalnya ini. Ketika ditakwilkan maka dia menjadi an dan fi'il. Menjadi an dan fi'il. Ya. Kalau ini disebut sebagai masdar shorih. Ini masdar muawwal. Ya. Kenapa disebut masdar muawwal? Karena memang an sama fi'il itu sama dengan satu masdar. Sebagaimana yang sudah kita pelajari sebelumnya saat kita mempelajari tentang huruf an. Ya. An dengan fi'il yang datang setelahnya itu yusawi al-masdara. Dari segi makna sama dengan satu masdar. Nah, kalau masdar disebutkan itu adalah isim shorih karena satu kata. Tapi kalau masdar muawwal yaitu an dan fi'il itu disebut sebagai masdar muawwal atau ismun muawwalun bis-sharih. Ya. Taib. Ini pembagian yang kedua untuk isim. Ya. Jadi syarat yang pertama fa'il harus isim, ya. Yang kedua, wal fa'ilu yajibu an yakuna marfu'an. Ya. Dan fa'il itu wajib marfu'. Ya, tidak boleh mansub, tidak boleh majrur. Wa huwa imma marfu'un lafdhan wa imma marfu'un mahallan. Kemudian penulis mengatakan dan fa'il itu atau fa'il sebagai isim yang marfu' itu ya imma kalau tidak marfu' lafdhan, yakni memang rafa'nya dia itu terucapkan, dapat diucapkan, perubahannya itu tampak jelas di lisan. Ya, misalnya
yang rafa'nya ditandai dengan dhammah, dhammahnya itu terucapkan jelas. Atau yang ditandai dengan misalnya apa lagi? Waw misalnya. Juga wawnya itu terucapkan dan lain sebagainya. Nah, wa imma marfu'un mahallan, atau isim fa'ilnya marfu' mahallan, secara tempat saja dia marfu'. Ya, secara tempat saja dia marfu', tapi secara lafaz dia tidak diucapkan sebagaimana kata-kata yang marfu'. Ya. Karena ketika dia diucapkan, dia tidak diucapkan dengan mengucapkan tanda-tanda rafa'nya. Tetapi posisi dia di posisi kata-kata yang marfu'. Makanya disebut sebagai marfu' mahallan. Yang seperti ini adalah isim-isim yang mabni misalnya. Ya, atau yang seperti tadi itu masdar muawwal antanjaha, yang mana yang kita i'rab itu atau yang menempati posisi rafa itu adalah satu kalimat, bukan satu kata. Maka dia dikatakan marfu' mahallan. Marfu' secara tempat atau posisinya saja. Baik, kita lihat najaha zaidun. Najaha zaidun atau safara zaidun. Nah, zaidun itu adalah isim yang marfu' lafzan, secara lafaz. Kenapa? Karena dapat diucapkan kerafaannya itu. Dun. Nah, ada tandanya yaitu dhammah, terucapkan. Berarti dia disebut sebagai marfu' lafzan. Sedangkan misalnya najahu, ya, wawnya itu sebagai apa? Sebagai fa'il di situ. Ya, tapi status dia atau posisi dia sebagai apa di situ? Dia disebut sebagai isim apa di situ? Isim mudmar. Dia adalah dhamir. Wal wawu dhamirun. Kita katakan dia adalah dhamir mabniun ala as-sukun. Nah, fi mahalli raf'in, tetapi dia menempati posisi rafa' sebagai apa? Sebagai fa'il. Ya. Baik. Contoh lain, yasurruni antanjaha, yang tadi kita jelaskan. Antanjaha, ya, kalimat atau an dan yang datang setelahnya dari fi'il mudhari tersebut, dua kata ini, itulah dia sebagai fa'il yang marfu' tapi mahallan. Kenapa? Karena kita perlu mengi'rab satu-satu dulu. An apa i'rabnya, tanjaha apa i'rabnya, baru an dan fi'il ini itu adalah masdar muawwal fi mahalli raf'in, menempati posisi rafa'. Kenapa? Karena an dan fi'il ini adalah sebagai fa'il dari fi'il sebelumnya. Ya. Ini karena bukan satu kata, karena dia adalah suatu kalimat, karena dia adalah dhamir yang bukan mu'rab. Oleh karena itulah dia ketika menempati posisi rafa' kita katakan dia marfu' tapi mahallan. Atau bahasa yang sering diucapkan fi mahalli raf'in, menempati posisi rafa' atau di posisi rafa'. Jelas ya? Ini syarat yang kedua, yaitu fa'il wajib marfu', baik dia marfu' lafzan ataupun marfu' mahallan. Yang ketiga, syarat yang ketiga tadi adalah wal fa'ilu yajibu an yakuna ba'dal fi'li. Fa'il wajib datang setelah fi'il. Ya, berdasarkan definisi tadi, ya'ti qablahu fi'lun, yakni sebelum fa'il itu harus ada fi'il. Artinya fa'il datang setelah fi'il. Wala yajuzu an yataqaddama alaih, enggak boleh fa'il itu mendahului fi'il. Enggak boleh fa'il ada di depan fi'il. Falau taqaddama, kalau seandainya fa'il isim itu mendahului fi'il, ya, seperti kita katakan tadi Zaidun, kalau kita letakkan di depan, kita katakan Zaidun safara, bukan safara Zaidun, sara mubtada'an, maka dia tidak menjadi fa'il lagi tetapi menjadi mubtada'. Contoh, safara Zaidun. Zaidun di sini adalah fa'il. Kenapa? Dia isim marfu' yang datang setelah fi'il. Artinya fi'il itu sebelum dia. Tapi kalau kita tukar Zaidun safara, maka Zaidun, ya, tidak lagi menjadi fa'il. Dia bukan disebut sebagai pelaku untuk pekerjaan safar itu. Ya. Tetapi sebagai mubtada. Ya, mubtada'un wa laysa fa'ilan. Dia adalah mubtada', isim yang berada di awal kalimat.
Lalu mana kalau seandainya kita katakan dia fa'il, mana fa'ilnya? Fa'il untuk kata kerja safara, ada fa'ilnya, tapi kita sebut sebagai dhamir mustatir. Dhamir yang tersembunyi, yang memang kembalinya ke Zaid. Ya. Itulah uniknya bahasa Arab, ya. Taib. Ta'ammalil jumlataini, ini penjelasan dari penulis. Ta'ammalil jumlataini, perhatikan dua kalimat di atas, safara Zaidun sama Zaidun safara. Fa inna Zaidun yakunu fa'ilan fil jumlatil ula. Zaid pada kalimat yang pertama dia adalah fa'il. Kenapa? Li'anna al-fi'la yudhkaru qablahu. Karena fi'il disebutkan sebelumnya. Maka sesuai dengan definisi, sesuai dengan syarat fa'il, makanya dia disebut sebagai fa'il. Amma fil jumlati tsaniyah, adapun pada kalimat yang kedua, fa inna Zaidun mubtada'un la fa'ilun. Maka si Zaid itu dihukumi sebagai mubtada', tidak dihukumi sebagai fa'il. Sebabnya kenapa? Li'annal fi'la yudhkaru ba'dahu. Karena fi'il disebutkan setelahnya, bukan sebelumnya, tapi setelahnya. Dan syarat fa'il itu, fi'il harus disebutkan sebelumnya. Wa yakunul fa'ilu hina idzin dhamiran mustatiran taqdiruhu huwa ya'udu ala Zaid. Nah, ketika itu, ketika Zaid sudah dihukumi sebagai mubtada, bukan lagi fa'il, maka yang menjadi fa'il adalah dhamir mustatir, dhamir yang tersembunyi pada kata kerja tersebut. Taqdiruhu huwa, yang mana asalnya adalah huwa. Dhamir huwa asalnya. Ya'udu ala Zaid, yang kembalinya ke Zaid. Seakan-akan maksud dari Zaidun safara itu adalah Zaidun safara huwa. Huwa ini yang menjadi fa'il. Tapi huwanya tidak boleh ditampakkan, huwanya harus disembunyikan. Taib. Itu syarat yang ketiga. Kemudian syarat yang keempat, wal fi'lul ladzi qabla al fa'il yajibu an yakuna mabniyan lil ma'lum. Nah, fi'il yang datang sebelum fa'il, ya, fi'il yang datang sebelum fa'il itu haruslah fi'il yang mabni lil ma'lum. Harus fi'il yang mabni lil ma'lum. Fi'il apa tadi? Fi'il aktif, ya, kata kerja aktif yang diawali dengan imbuhan me biasanya. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia. Di sini dijelaskan ala suratil asliyati lil fi'li. Yang dimaksud dengan mabni lil ma'lum itu adalah gambaran asal dari suatu fi'il. Ketika dia belum dirubah, itulah fi'il yang mabni lil ma'lum. Ya. Au huwa alladhi yudhkaru ma'ahu fa'iluh, atau yang dimaksud dengan fi'il mabni lil ma'lum itu adalah fi'il yang disebutkan fa'ilnya. Ya, misalnya dalam bahasa Indonesia seperti ini. Ali memukul. Disebut nggak siapa pelakunya di sini? Siapa? Ali. Berarti memukul itulah kata kerja aktif yang dalam bahasa Arab disebut sebagai fi'il mabni lil ma'lum. Kalau seandainya kita katakan Usamah dipukul. Usamah dipukul. Disebutkan enggak siapa pelakunya di sini? Enggak. Berarti dipukul itu adalah fi'lun mabniyun lil majhul. Dia bukan fi'lun mabniyun lil ma'lum. Kenapa? Tidak disebutkan bersamaan dengan dia fa'ilnya siapa, pelakunya siapa. Yang disebutkan hanya objek yang dipukul. Nah, itulah perbedaan antara mabni lil ma'lum dan mabni lil majhul. Mabni lil ma'lum itu adalah kata kerja aktif seperti memukul, memakan, meminjam, ya, memulangkan, ya, dan seterusnya. Sedangkan mabni lil majhul, kebalikan dari mabni lil ma'lum, itu yang disebut dalam bahasa Indonesia kata kerja pasif seperti dipukul, dipulangkan, dimakan, dan seterusnya. Ya. Taib. Contohnya akala. Ini adalah surah asliyah. Inilah bentuk asal dari suatu fi'il akala. Kalau kita katakan ukila, itu sudah dirubah-rubah. Ya, sudah dirubah-rubah. Ya, dari asalnya akala, kemudian dirubah menjadi ukila. Ya. Kemudian kataba, ini dia artinya menulis. Kalau ditulis berarti sudah dirubah, bukan bentuk asalnya lagi. Kemudian syariba, meminum. Ya, meminum. Ini juga fi'il mabni lil ma'lum. Nah, syarat
untuk fi'il yang datang sebelum fa'il itu harus fi'il yang mabni lil ma'lum, bukan fi'il mabni lil majhul. Tapi apa jadinya kalau seandainya fi'ilnya fi'il mabni lil majhul? Fi'il yang kata kerja pasif yang diawali oleh imbuhan di, yang tidak disebutkan bersamaan dengan fi'il tersebut, fa'ilnya siapa? Yang tidak disebutkan bersamaan dengan perbuatan atau pekerjaan tersebut, siapa yang melakukannya? Tidak disebutkan. Itu namanya mabni lil majhul. Nah, kalau seandainya fi'il yang datang sebelum isim marfu ini adalah fi'il yang mabni lil majhul, bukan fi'il mabni lil ma'lum, wa huwa ma yuhdhafu fa'iluhu wa halal maf'ulu bihi makanahu. Nah, di sini dijelaskan dulu oleh penulis apa sih maksud fi'il mabni lil majhul, yaitu apa tadi? Ma yuhdhafu fa'iluhu, yaitu fi'il yang fa'ilnya atau pelakunya itu dihapus. Wa halal maf'ulu bihi makanahu, kemudian kata yang menjadi maf'ul bih atau objek itu menempati posisi dia. Contoh, darasa Zaidun an-nahwa. Darasa Zaidun an-nahwa. Kemudian ada kalimat yang kedua, durisa an-nahwu. Perhatikan dua kalimat berikut dua kalimat yang di papan tulis ini. Yang pertama, darasa Zaidun an-nahwa. Perhatikan, darasa adalah fi'il. Kemudian Zaidun dia adalah isim marfu atau dia fa'il. Kemudian an-nahwa adalah maf'ulun bih, atau bahasa Indonesianya ini kata kerja, ini adalah pelaku, dan ini adalah objek yang dikenai oleh pekerjaan atau perbuatan. Ya. Nah, yang dimaksud dengan fi'il mabni lil ma'lum ini dia darasa. Karena beginilah bentuk asalnya, darasa. Kenapa dia disebut mabni lil ma'lum lagi? Karena fa'ilnya disebutkan bersamaan dengan fi'il tersebut. Nah, ketika kita katakan durisan nahwu, ilmu nahwu telah dipelajari, disebutkan tidak di situ siapa yang mempelajari? Tidak. Berarti kata kerja ini yang artinya dipelajari, ini disebut sebagai fi'il mabni lil majhul. Kenapa lil majhul? Karena memang pelakunya majhul, tidak disebutkan, tidak diketahui. Ya. Ini dia tadi, fi'il mabni lil majhul, ma yuhdhafu fa'iluhu. Si Zaid sudah dihapus. Tidak disebutkan lagi nama si Zaid, langsung saja maf'ul bihi tadi, ini objek tadi menempati posisi dia. Menempati posisi Zaid. Menempati posisi Zaid. An-nahwa berubah menjadi an-nahwu dan dia menempati posisi fa'il yang tadi adalah Zaid. Itu dia mabni lil majhul. Taib contohnya ukila, dari akala menjadi ukila, kutiba yang asalnya adalah kataba, syuriba yang asalnya adalah syariba. Nah, ketika fiilnya adalah mabni lil majhul, kata kerja pasif, kana al-ismu alladhi ba'dahu naiban anil fa'ili wa laysa fa'ilan. Maka isim yang datang setelah fi'il ini itu bukanlah fa'il tetapi naibul fa'il. Dia adalah perwakilan bagi fa'il. Dia tidak disebut sebagai fa'il meskipun dia adalah isim, meskipun dia marfu', meskipun dia datang setelah fi'il. Salahnya adalah fi'il yang datang sebelum dia itu adalah fi'il yang mabni lil majhul, bukan lil ma'lum, sehingga tidak disebut sebagai fa'il melainkan naibul fa'il. Karena secara arti pun bukan dia yang melakukan pekerjaan. Ya, bukan dia yang melakukan pekerjaan. Bukan ilmu nahwu yang mempelajari, tapi ilmu nahwu itu dipelajari, kan seperti itu. Nah, qarin wa ta'ammal al-fi'laini fil jumlatainil atiyataini. Nah, silahkan diperhatikan dan dibandingkan antara dua fi'il yang ada di dua kalimat berikut ini. Yang pertama, akala Zaidun ta'aman. Akala itu adalah fi'lun mabniun lil ma'lum, artinya makan atau memakan, dan memang begitu bentuk asalnya. Ya.
Kemudian Zaidun di sini adalah fa'il marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Tanda rafa'nya dhammah. Sedangkan ketika kita katakan ukila ta'amun, ya, makanan tersebut atau suatu makanan telah dimakan. Ukila dia adalah fi'il. Naam dia fi'il madi tapi mabniun lil majhul. Kenapa disebut mabniun lil majhul? Karena fi'ilnya disebutkan tanpa disebutkan fa'ilnya. Nah, bukannya fa'ilnya ta'am, tidak. Ta'amun tadi asalnya adalah maf'ulun bihi. Dia yang dimakan. Maka ta'am di situ meskipun dia sudah menempati posisi fa'il, ya, meskipun sudah menempati posisi fa'il, tetapi dia tidak disebut sebagai fa'il. Ya. Karena dia menempati posisi fa'il, okelah dia dianggap sebagai naib. Dianggap sebagai wakil bagi fa'il, ya. Makanya dia disebut sebagai naibu fa'il marfu'. Dan naibu fa'il itu juga termasuk isim yang marfu', sebagaimana nanti yang akan kita pelajari pada isim marfu' yang kedua. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammah, dan tanda rafa' ta'amun di sini adalah dhammah. Ini syarat yang keempat. Syarat yang terakhir, wal ismu yajibu an yakuna dalan 'ala alladhi qama bil fi'li. Dan isim, ya, yang marfu' ini, isim yang disebut sebagai fa'il ini, itu adalah isim yang menunjukkan, yang memberikan faedah bahwa dialah yang mengerjakan fi'il yang disebutkan sebelum isim itu. Ya, misalnya safara Zaidun. Zaidun ini isim marfu'nya, sebelumnya ada fi'il. Nah, Zaid ini haruslah isim yang menunjukkan bahwa memang dialah yang melakukan safar. Kalau bukan begitu, maka dia tidak disebut sebagai fa'il. Ya. Di sini pakai ungkapan qama bil fi'li. Qama bil fi'li itulah mengerjakan pekerjaan. Ya, tetapi disebutkan disyarah oleh penulis di sini, wa makna qama bil fi'li annal fi'la muta'alliqun bil ismi alladhi ba'dahu. Maksud qama bil fi'li ini sebenarnya lebih umum. Artinya bahwa fi'il ini itu berkaitan, ya, berkaitan dengan isim yang datang setelahnya, berhubungan, ya. Sawa'un fa'ala al-fi'la bi nafsihi aw lam yaf'alhu bi nafsihi, baik pekerjaan itu adalah baik isim, maksudnya qama bil fi'li tidak harus bahwasannya isim ini yang mengerjakan fi'il gitu loh. Kalau Zaid, dia nggak yang mengerjakan safar? Ya, dia yang mengerjakan safar. Maknanya benar lah gitu. Ya. Nah, kita bisa katakan apa? Makanya di sebahagian buku nahwu, kalau tidak salah di salah satunya adalah kitab An-Nahwul Wadih, ketika menjelaskan tentang fa'il, disebutkan wadalla 'ala alladhi fa'ala al-fi'la, dan isim ini menunjukkan bahwa dialah yang melakukan fi'il. Ya. Tetapi yang lebih tepat kita gunakan istilah qama bil fi'li. Kenapa? Qama bil fi'li ini lebih umum. Maksudnya adalah bahwasannya isim ini dia berkaitan, berhubungan dengan fi'il ini, atau fi'il ini berhubungan dengan isim ini. Maksudnya apa? Maksudnya baik isim tersebut yang mengerjakan dengan sendirinya fi'il tersebut atau tidak. Baik, kalau seandainya, contoh, kalau seandainya Anda katakan inkasara zujaju, ya, kaca itu pecah atau botol itu pecah misalnya. Baik, az-zujaj di sini ismun atau tidak? Marfu atau tidak? Sebelumnya ada fi'il atau tidak? Fi'ilnya mabni lil ma'lum atau majhul? Maklum, disebutkan ini fa'ilnya. Yang pecah itu apa? Ya. Nah, wadalla 'ala alladhi qama bil fi'li. Kalau kita katakan wadalla 'ala alladhi fa'ala al fi'la, isim ini menunjukkan bahwa dialah yang melakukan itu. Apakah dia yang melakukan, memecahkan dirinya? Enggak. Itu maksudnya qama bil fi'li, bahwa isim ini dia memiliki kaitan, hubungan sama fi'il ini. Maksudnya baik dia yang melakukan fi'il itu secara langsung ataupun bukan dia yang secara langsung, tetapi dinisbatkan kepada dia.
Ghaira anna al-fi'la yunsabu lahu, ya, kata penulis. Meskipun bukan dia yang melakukannya secara langsung, tapi seakan-akan dinisbatkan kepada dia. Ya. Seperti misalnya kalau kita tanya inkasara, itu kata kerjanya artinya adalah pecah. Kalau kita tanya apa yang pecah? Gelas. Atau apa yang pecah? Kaca. Baik, secara hakikatnya, ya, apakah memang kaca itu memecahkan dirinya sendiri atau kaca itu dipecahkan? Dipecahkan atau terpecah, sayang gitu. Nah, ini maksud artinya untuk memasukkan yang seperti ini ke dalam definisi fa'il. Ya. Baik, contoh. Sara Zaidun. Zaidun berjalan. Safara Zaidun. Zaidun safar. Fa inna Zaidun fi kilal jumlataini fa'ilun qama bil fi'li haqiqatan. Pada dua kalimat tadi, ya, kata Zaidun di setiap kalimat itu adalah fa'il. Dan dia yang mengerjakan fi'il itu secara hakikat. Maksudnya, dia yang benar-benar melakukan pekerjaan tersebut. Si Zaid yang berjalan, bukankah begitu? Si Zaid yang safar. Ya. Ai binafsihi, maksud haqiqatan itu adalah binafsihi, dia yang secara langsung mengerjakannya. Tapi kalau seandainya mata Zaidun, inkasara zujaj, mata Zaidun, Zaidun mati. Inkasara zujaj, kaca pecah. Fa inna kullan min Zaidun wa zujaj, maka setiap dari kalimat tadi, fa'ilnya Zaid dan zujaj, fa'il, dia fa'il. Tapi lam yakum bil fi'li haqiqatan. Tapi secara hakikatnya bukan dia yang melakukan pekerjaan tersebut, ya, secara langsung atau dengan sendirinya, tidak. Wa innama yunsabul fi'lu ilaih, tapi fi'il itu, kata kerja itu dinisbatkan kepada dia. Ya, itu maksud dari qama bil fi'li. Ya, bahwa isim inilah yang berkaitan dengan fi'il tersebut. Isim inilah yang menjadi pelaku, baik pelaku secara hakikat atau pelaku secara penisbatan saja. Baik. Dapat dipahami, ya? Ini dia syarat yang kelima, yang dengan begitu selesai pembahasan tentang syarat-syarat suatu isim dianggap sebagai fa'il. Apabila salah satu syarat dari 5 syarat yang sudah kita jelaskan tadi tidak terpenuhi, maka isim tersebut tidak disebut sebagai fa'il. Ibnu Ajurrum rahimahullahu ta'ala mengatakan tentang al-fa'il ini, huwa lismul marfu'ul madhkuru qablahu fi'luh. Fa'il itu adalah isim yang marfu' yang sebelumnya disebutkan fi'ilnya. Ya. Beliau hanya menyebutkan definisi yang mengumpulkan berapa syarat itu? 3 syarat saja. Isim, marfu' dan sebelumnya disebutkan fi'il. Ya. Wa huwa ala qismaini, dan fa'il itu ada 2 jenis, ada zahir, ada mutmar. Sudah kita jelaskan tadi. Fa zahiru nahwu qaulika qama Zaidun wa yaqumu Zaidun. Fa'il yang isim zahir contohnya qama Zaidun, Zaidun, ya, satu kata. Wa yaqumu Zaidun wa qama Zaidani, Az-Zaidani, ya. Wa yaqumu Zaidani wa qama Zaiduna wa yaqumu Zaiduna wa qama akhuka, akhuka juga isim zahir, wa yaqumu akhuka, ya. Wal mutmar, sedangkan fa'il yang isim mutmar ada 12, nahwu qaulika darabtu tu wa darabna wa darabta wa darabti wa darabtuma wa darabtum wa darabtunna wa daraba wa darabat wa daraba wa darabu wa darabna. Ya. Demikian pelajaran kita hari ini tentang isim marfu' yang pertama, yaitu isim al-fa'il. Mudah-mudahan penjelasan yang ada di kitab dan penjelasan yang kami jelaskan di video kali ini dapat dipahami dengan baik dan dapat memudahkan kita untuk mempelajari isim-isim marfu' yang lainnya ke depannya insyaallah taala. Silakan lihat tadribat. At-tadribul awal, ayyinil fa'ila fi ma ya'ti. Tentukan fa'il dari kalimat-kalimat berikut ini. Wa bayyin naw'ahu min haitsul izhari wal idmar atau min haitsul izharu wal idmaru. Dan jelaskan jenisnya dari segi apakah dia zahir atau mudmar.
Kemudian wadhkur alamata i'rabihi, dan sebutkan tanda i'rabnya. Contoh kalimat yang pertama, firman Allah yang berbunyi fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdaw wabila. Mana di situ fa'il? Ya, kita dapati di situ ada dua fa'il. Yang pertama Fir'aun, yang kedua na. Ya, na al-fa'ilin. Nah, untuk Fir'aun itu jenis fa'il yang mana? Isim zahir. Kita sebutkan di nau'nya. Nau'uhu ismun zahirun. Alamatu i'rabihi, tanda i'rabnya apa? Ad-dhammatu zahirah. Ya. Kemudian untuk na al-fa'ilin yang kita ambil dari kata fa'akhadnahu, maka jenisnya adalah ismun mudmar karena dia adalah dhamir, ya. Dan tanda i'rabnya apa? Mabniun ala as-sukun. Ya, tanda i'rab di sini ya kalau seandainya dia mabni, kita katakan mabniun ala sukun, ya. Baik. Dan begitu juga yang lainnya, kerjakan seperti itu. Tentukan mana fa'ilnya. Kalau seandainya ada fi'il di situ pasti ada fa'il, ya, dengan syarat bahwa fi'ilnya itu adalah mabniun lil ma'lum, ya. Kemudian tentukan jenisnya dan apa tanda i'rabnya. Kemudian at-tadribus tsani, latihan kedua, ikhtaril ijabata as-sahihata mimma baina kulli qausaini fima yali. Pilihlah jawaban yang benar dari untuk kalimat-kalimat berikut ini, dan jawaban tersebut diambil dari yang ada di antara dua buka kurung, ya. Ada 3 soal di situ. Yang pertama, ya'ishu thu'banu fil barri wal ma'i. Ya, ya'ishu thu'banu fil barri wal ma'i. Saya tidak akan terjemahkan, silahkan nanti dicari makna kalimat-kalimat itu. Nah, thu'ban itu adalah fa'ilun marfu' wa alamatu raf'ihi, apakah ad-dhammah atau al-alif atau an-nun. Ya, silahkan dijawab, jangan terkecoh. Yang kedua, al-asadu ya'ishu fil ghabati. Al-asad itu sebagai mubtada, fa'il atau naibul fa'il. Mudah insyaallah. Yang ketiga, intasaral muslimuna fi ghazwati badrin. Al-muslimuna fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ... Silahkan dijawab. Kemudian at-tadribus tsalis, iqra'il jumal al-atiyah wastakhrij minha al-fa'ila wa a'ribhu. Bacalah kalimat berikut ini, kemudian keluarkan mana fa'ilnya, kemudian di i'rab fa'il tersebut. Ya, contoh kalimat pertama bunyinya nazzamat talibu al-maktabata. Ya, pelajar itu merapikan perpustakaan. Nah, mana di situ fa'ilnya? Ya, al-talibu misalnya. Nah, apa i'rab at-talibu? Bagaimana kita mengi'rabnya? Dia adalah misalnya fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahirah ala akhirih misalnya. Baik, begitu juga yang akan kita lakukan pada kalimat-kalimat selanjutnya. Baik, kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini, yang kita harapkan mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, menambahkan ilmu yang bermanfaat bagi kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.